Peristiwa ini terungkap setelah adanya dua korban, kan partainya sudah tidak lagi mengingat sosok Wali Kota Medan Bobi Nasution. Hai Sobat Negeriku, jumpa lagi di reactionjpn.com. Ada cerita di balik berita. Kembali lagi kali ini bersama gue Anam. Gue akan membawakan 5 berita terpopuler di jpn.com sepekan terakhir. Yuk langsung kita simak. Berita kelima datang dari soal kasus korupsi yang menyeret nama seorang biduan. Berjudul Biduan Nayunda Nabila dijadikan honorer oleh SYL. Sebegini gajinya. Menteri Pertanian periode 2019 hingga 2023, Syahrul Yassin Limpo, disebut menitipkan biduan dangdut bernama Nayunda Nabila menjadi tenaga honorer di Kementerian Pertanian. Kabarnya nih, menarik. Meski cuma berstatus honorer, Nayunda konon digaji setara dengan PNS golongan 3, yakni sekitar 4,3 juta per bulan. Hal itu diungkap oleh Sekretaris Badan Karantina Kementan, Pak Wisnu Haryana, saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Senin lalu. Nah, menarik nih, berita terkait Nayunda Nabila ini dikomentari oleh Gina Rafa. Gina mengatakan, Pak Menteri, kami ikut P3K, CPNS gagal coba berkali-kali, Bapak malah kasih gratis ke biduan yang nggak ada kompetensi pertanian. Luar biasa. Wah, kalau jelas seperti ini sih bakal akan ada rasa kecemburuan yang tinggi ya. Komentar juga datang dari Jimmy 45. Bapak dapat apa dari biduannya? Pengen tahu aja kita-kita. Dia nyanyi tiap weekend buat Bapak atau gimana? Ayo, ada yang bisa nebak? Lanjut, berita keempat datang dari kriminal, yakni terkait kabar tindak pencabulan yang dilakukan oleh seorang pimpinan pesantren. Judulnya, Pimpinan Pesantren di Inhu cabuli 8 santri. Alamak. Seorang pimpinan pesantren di Kecamatan Siberida, Kabupaten Indragiri Hulu atau Inhu, Riau, berinisial AU, yang usianya sekitar 41 tahun ditangkap petugas kepolisian. Dirinya ditangkap atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap 8 orang muridnya. Terpisah, Kapolres Inhu AKBP Dodi Wirawijaya mengatakan peristiwa ini terungkap setelah adanya dua korban, yakni RR 18 tahun dan VR 17 tahun, melaporkan perbuatan Aris yang merupakan pimpinan pondok pesantren di Inhu. Berita terkait aksi pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren ini dikomentari oleh Hanafi 37. Dari berita yang model begini bisa diambil kesimpulan, orang beragama belum tentu baik adanya ya guys. Kalau hati dan pikirannya udah biadab, tetap aja bejat. Hukuman berat cocok untuk iblis seperti ini. Ya kalau soal ini sih gue pribadi setuju ya. Komentar datang juga dari Sobat Negeriku yang bernama Anas Ananta. Laki-laki bejat yang berlindung di balik agama, gimana masa depan anak-anak ini? Dihancurkan biadab macam orang seperti ini. Nah, hal ini menjadi kita sebagai orang tua untuk lebih selektif dalam memilih guru untuk membimbing anak-anak kita dalam mengenal lebih dalam terkait agama. Berita ketiga reactionjpn.com datang dari wilayah Jawa Timur terkait kasus ya bisa dikatakan kriminal tapi juga ada asmara ya. Judulnya, pelaku teror Nimas ditetapkan tersangka. Setelah 10 tahun kirimi foto kelamin, ini motifnya. Pelaku teror pelecehan seksual melalui media sosial yakni Adi Pradita 27 tahun kepada seorang wanita asal Surabaya yang dipanggil Nimas 27 tahun hanya bisa pasrah dan tertunduk saat digelandang petugas menuju gedung Direskrimsus Polda Jatim. Adi yang ditangkap pada Jumat lalu akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik pada Sabtu.
Kasubdit 5 Cybercrime Diskrimsus Polda Jatim AKBP Charles P. Tampu Bolon menjelaskan bahwa motif Adi melakukan perbuatan itu lantaran menyukai dan terobsesi dengan Nimas. Dan kabarnya rasa obsesi ini dimulai saat Adi menerima bantuan uang senilai Rp5.000 dari Nimas untuk jajan di kantin. Wah, ada nggak yang punya rasa seperti itu? Kasus terkait Nimas ini menarik komentar sobat negeriku, yakni Cici Vida. Adi, kau benar-benar lelaki psikopat mengerikan. Gak kebayang jadi Nimas diteror orang seperti ini. Selain Cici Vida, juga ada komentar dari Korina. Ngeri banget ada psikopat yang stalker kayak gini. Manusia model begini jangan dibiarkan berkeliaran, malah bisa jadi pelaku pemerkosaan, pembunuhan. Ngeri. Nah, buat kalian para wanita harus lebih waspada ya, dan bisa menjaga diri kalian dalam pertemanan maupun pergaulan. Ya, kita masuk ke berita kedua reactionjpn.com pada pekan ini. Judulnya Pernyataan Tegas Dirjen Dikristek Soal UKT Mahasiswa Bisa Tenang. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek menyampaikan pernyataan tegas soal uang kuliah tunggal atau UKT. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Dirjen Dikristek Kemendikbudristek Bapak Abdul Haris mengatakan bahwa pihaknya selalu mendengarkan dan menerima masukan secara sesama. Yes! Berita terkait UKT mahasiswa ini menarik komentar dari salah satu akun bernama Mahasiswa Perjuangan. Pak Nadiem itu Menteri Pendidikan apa Menteri Bisnis Pendidikan? Saya nggak peduli dia lulusan luar negeri, dia tidak kompeten di bidang ini. Heran, Pak Jokowi nitip apa sih ke Nadiem sampai dipertahankan terus orang ini? Wah, saya juga nggak tahu ya. Komentar juga datang dari Hasan Putra. Hasan Putra mengatakan bagaimana mau mencerdaskan bangsa, kuliah dan sekolah aja dibuat ribet oleh manusia kapitalis. Ya, semoga kita ke depan menjadi sebuah negeri yang lebih baik dan mampu meningkatkan nilai-nilai SDM kita untuk lebih mampu berjuang ke depannya ya. Ya, akhirnya sampai juga di berita paling terpopuler di reactionjpn.com. Berita ini berjudul Bobi Nasution gabung Gerindra. PDIP sudah lupa dengan menantu Jokowi. Politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menyatakan partainya sudah tidak lagi mengingat sosok wali kota Medan Bobi Nasution yang pernah menjadi salah satu kader mereka. Hal itu disampaikan Hugo ketika ditanya soal Bobi yang kini memiliki kartu tanda anggota atau KTA Partai Gerindra. Setelah sebelumnya keluar dari partai berlogo banteng moncong putih itu. Kabar terkait bergabungnya Mas Bobi Nasution dengan Partai Gerindra menarik komentar dari Simona Simamora. Simona Simamora mengatakan keluarga Jokowi cuma dijadikan PDIP sebagai batu loncatan. Tipikal keluarga kacang lupa kulit. Orang-orang seperti ini jangan harap bertahan lama. Apa iya keluarga Pak Jokowi ini keluarga yang kacang lupa kulit? Aduh, saya nggak berani komentar ya. Komentar datang juga dari Ceta Tamba. Aduh, saya bingung ini, Ceta ini dipanggil Mas atau Mbak? Ya, langsung aja kita baca komentarnya. Yuk PDIP move on. Jangan mudah percaya sama orang-orang yang kelihatan polos dan baik. Kita nggak akan pernah tahu ada niat jahat apa di balik senyuman orang yang sok polos, paham kan? Nah, buat partai PDIP Perjuangan ya saya juga berharap cepat move on ya. Dan lupakan rasa-rasa dendam atau apapun itu. Kita melangkah ke depan untuk menjadi negeri yang lebih baik, bekerja sama dan saling mengingatkan, baik itu dari segi oposisi. Ya, itu dia rangkuman reactionjpn.com pada pekan ini. Gue Anam, sampai jumpa di reactionjpn.com pekan depan. Jangan lupa loh,
like, komen, dan share. Juga jangan lupa download aplikasi jpn.com di Play Store dan di App Store. Gue Anam dan rekan-rekan mengucapkan bye.